mengatakan anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tufiya yauma Khaybar. Saat itu ada seorang dari sahabat Nabi yang wafat di hari perang Khaybar. Lalu diceritakanlah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini mati dalam peperangan, disampaikan kepada Nabi untuk disolati. Tapi Nabi malah berkata, "Sallu ala sahibikum." Kalian sholatlah untuk sahabat kalian itu. Jadi artinya Nabi nggak ikut. Malah Nabi menyuruh sahabat-sahabat yang lain untuk menyolati orang itu. Artinya Nabi tidak ikut menyolati. Nah, melihat jawaban Nabi seperti itu, fatagayyarat wujuhu annas. Jadi orang-orang berubah mukanya karena ada apa ini? Kok Nabi nggak ikut nyolati? Biasanya kan peserta jihad itu kalau ada yang wafat, mesti Nabi ikut ngurusi. Tapi khusus orang ini, Nabi tidak ikut nyolati, malah merintahkan yang lain untuk mencolatinya. Sallu ala sahibikum. Sholatlah kalian untuk sahabat kalian ini. Orang-orang jadi aneh. Ini kenapa kok Nabi tidak ikut nyolati? Ternyata Nabi kasih alasan, inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sahabat kalian ini, dia telah berbuat gulul di jalan Allah Ta'ala. Artinya dia telah khianat mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Mencuri ya. Mencuri hasil rampasan perang yang belum dibagi. Itu namanya gulul. Akhirnya para sahabat memeriksa, fawatasna mata'ahu. Kami periksa perbekalan dia ini apa yang dia curi. Akhirnya fawajadna kharzan min kharzil yahud. Akhirnya kami dapatkan selendang. Selendangnya orang Yahudi. Yang harganya la yusawi dirhamain. Harganya murah, tidak sampai 2 dirham. Tapi karena dia mencuri harta rampasan perang yang sebelum dibagi, padahal di situ ada hak Allah dan Rasulnya. Akhirnya dia nggak disalati sama Nabi. Nah, dari sinilah akhirnya hukum fardu kifayah itu diambil. Jadi kalau sudah ada yang menyolati, yang lain hukumnya gugur. Jadi nggak ada paksaan karena sudah diwakili oleh kaum muslimin yang lain, maka yang lain hukumnya gugur dari kewajiban. Tapi kalau nggak ada satupun yang menyolati, maka seluruh muslimin berdosa. Jadi kalau nggak ada satupun yang menyolati jenazah muslim, maka seluruh muslim yang ada di situ berdosa. Ya, jadi apa namanya? Itu yang diambil hukumnya fardu kifayah itu dari hadis ini. Nabi nggak ikut nyolati, tapi yang lain menyolati. Dan yang menjadi perhatian penting berarti sudah kita temukan ada 2 orang yang Nabi nggak mau nyolati. Yang pertama kemarin yang mati dalam keadaan meninggalkan hutang, itu Nabi juga mundur, nggak jadi imam. Ya, akhirnya ada Abu Qatadah yang menanggung hutang itu sehingga beliau mau jadi imam. Jadi hati-hati untuk meninggal yang seperti ini, meninggal dalam keadaan punya hutang, itu Nabi nggak ikut nyolati. Yang kedua ini gulul, orang yang gulul. Gulul itu sebenarnya mencuri dengan cara khianat, ya. Gulul itu. Maka itu apa namanya? Gulul itu mencuri dengan cara khianat. Seperti begini. Gulul itu disebutkan dalam hadis yang lain, hadayatul ummal, hadayalil ummal, gulul. Gitu. Hadiah bagi pegawai itu adalah gulul. Artinya kalau ada pegawai yang sudah digaji, lalu dia dapat hadiah karena pekerjaannya itu, maka disebut harta gulul. Jadi misalkan begini, misalkan pegawai negeri PNS sudah digaji untuk bantu warga bikin KTP.
Dia kerjanya itu, dia sudah digaji pemerintah untuk bantu warga bikin KTP yang harusnya nggak dimungut biaya. Tapi dia itu minta bayaran karena bantu bikinkan KTP, dia dapat hadiah ataupun dapat bayaran karena sebab itu. Nah itu harta gulul, harta gulul. Ya, seperti juga misalkan bagian PNS yang bagian ngukur tanah, misalkan. Lalu ketika dia ngukur tanah dapat hadiah atau dapat ceperan bahasanya. Itu harta gulul. Bayangkan kalau dia apa namanya mendapatkan harta gulul seperti itu, kayak nasib sahabat ini yang sempat mengambil harta rampasan perang meskipun cuma selendang murah punya orang Yahudi, tapi akhirnya Nabi nggak mau nyolati. Berarti masalah gitu. Telah berbuat gulul dalam Islam. Ya. Itu hati-hati untuk yang harta gulul ini. Setiap pegawai kalau sudah dapat gaji, maka dia nggak boleh mendapatkan hadiah dari customernya atau dari pelanggannya itu. Kecuali hadiah itu diserahkan kepada yang menggajinya. Itu berarti sudah halal baginya. Nah kalau nanti dikasih lagi, oh ini buat kamu, nah, berarti sudah halal. Itu caranya menghalalkan harta gulul. Tapi kalau Anda diambil sendiri, kayak misalkan eh, kurir ya, kurir material, toko material, dia sudah digaji oleh tokonya, tapi dia mendapatkan hadiah dari pelanggan, diambil sendiri, itu harta gulul namanya, harta haram baginya. Jadi hadiah itu harus diserahkan kepada yang punya ini, yang perusahaannya, tokonya ataupun perusahaannya. Kalau nanti dikasih lagi ke dia, berarti dia harta halal, bukan harta gulul. Ya, muhim pembahasan kita sekarang ini adalah sholat jenazah itu fardu kifayah, karena Nabi sempat meninggalkan dan menyuruh sahabat lain menyolatinya untuk orang yang telah berbuat gulul. Itu perlu digarisbawahi, hati-hati dari harta gulul. Jadi kalau iya kita nggak akan nyolati juga, tapi yang lain biarkan nyolati. Tapi untuk orang-orang alimnya itu mundur karena dia telah makan harta gulul. Nah itu para jamaah sekalian, seluruh kaum muslimin asal hukumnya wajib untuk disolati kecuali dua orang. Yang pertama adalah anak kecil yang belum balik. Anak kecil yang belum balik itu hukumnya nggak wajib disolati. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan mata Ibrahim ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ibnu Samaniyah asyara syahran. Telah meninggal Ibrahim putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia umurnya 18 bulan. Masih kecil ya. Falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menyolatinya. Padahal anaknya sendiri. Anaknya sendiri meninggal umur 18 bulan, Nabi nggak menyolatinya. Ini pertanda bahwa menyolati jenazah untuk anak kecil yang belum balik ini tidak wajib. Ya, nggak disolati nggak apa-apa. Namanya belum balik ya, belum terbebani syariat ya, masih polos kertasnya, belum tercoreng apapun, nggak ada dosa juga, nggak dianggap dosanya. Jadi nggak disolati. Kalau disolati ya nggak apa-apa juga, sebab di kesempatan yang lain dalam hadis Nabi juga, dalam hadis Aisyah juga, beliau juga pernah didatangkan anak kecil dari kalangan anak-anak wanita Ansor meninggal, Nabi sholat gitu. Jadi Nabi berbuat itu untuk putranya sendiri supaya menunjukkan hukumnya nggak wajib. Bahkan putranya sendiri pun nggak disolati sama Nabi. Gitu. Tapi anaknya orang Ansor disolati. Nah, itu menandakan bahwa hukumnya tidak wajib untuk menyolati anak kecil yang belum balik. Itu yang pertama. Yang kedua yang dikecualikan adalah syuhada ya, dalam peperangan. Jadi perang syar'i maksudnya, perang di jalan Allah Ta'ala. Kalau meninggal di situ maka sholatnya nggak wajib. Tapi kalau disolati juga nggak apa-apa. Karena disebutkan dalam hadis, anna syuhada al-Uhud lam yuwassalu wa dufinu bidima'ihim walam yusalla alaihim. Para syuhada Uhud, perang Uhud itu, mereka tidak dimandikan
dan dikuburkan apa adanya dengan darahnya yang masih menempel di bajunya. Juga tidak disolati. Jadi wafat di medan ya jihad langsung dikuburkan seperti itu. Nggak pakai dimandikan, nggak pakai disolati. Khusus syuhada fisabilillah ya. Tidak berlaku untuk yang meninggal karena demo ya. Itu nggak berlaku karena nggak masuk di syuhada. Ya, karena demo kemarin ada yang menganggap syahid, ada yang menganggap nggak ada. Itu bukan fisabilillah ya. Jadi ya, nggak masuk dalam hukum ini. Ini khusus syuhada fisabilillah jihad maksudnya. Jihad yang syar'i yang benar, terus dia meninggal di situ, maka dikuburkan apa adanya. Itu tidak wajib tapi boleh disolati. Karena Nabi juga pernah melakukan sholat untuk anak kecil, pernah syuhada Uhud juga pernah, diantaranya Hamzah, paman beliau, meninggal, beliau sholati. Ya. Jadi, tapi nggak wajib. Gitu. Baik, selanjutnya yang perlu diperhatikan untuk sholat jenazah ini adalah memperbanyak jamaah sholatnya, jamaahnya itu. Disebutkan wa kullama kasral jam'u kan afdal lil mayyit. Semakin banyak jamaahnya yang menyolati, itu semakin bermanfaat bagi mayitnya. Jadi semakin banyak yang nyolati, semakin bermanfaat bagi mayitnya. Ada sebuah hadis disebutkan, ma min mayitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yabluguna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Tidaklah seorang mayit muslim disolatkan oleh kaum muslimin sampai berjumlah 100 orang, seluruhnya meminta syafaat mendoakan mayit ini, maka kecuali mayit ini akan diberi syafaat. Karena sebab itu 100 orang berdoa minta syafaat untuk mayit ini. Jadi kalau bisa menunggu, ditunggu sampai banyak. Kalau misalkan banyak tidak muat, dibuat kloter kedua begitu. Pokoknya semakin banyak yang nyolati, itu semakin utama dan semakin bermanfaat mayitnya. Karena kata Nabi itu sampai 100 yang nyolati, seluruhnya mendoakan, seluruhnya memintakan syafaat, illa syuffi'u fihi. Kecuali mayitnya akan diberi syafaat. 100 orang. Tapi yang paling kita utamakan, meskipun tidak sampai 100, nggak apa-apa. Minimal 40, tapi dia bertauhid. Dia ahli tauhid maksudnya. 40 orang, dia ahli tauhid, itu akan bermanfaat untuk mayit. Dalam sebuah hadis diterangkan, ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan. Tidaklah seorang muslim meninggal dan disolati oleh 40 orang la yusyrikuna billahi syai'an, yang tidak berbuat syirik sama sekali, syirik besar maupun kecil, illa syafa'ahumullahu, kecuali Allah Ta'ala akan berikan syafaat dengan itu. Itu bisa kita dapatkan 40 orang ahlu tauhid. Di mana yang seperti ini bisa ada? Kalau di kampung kita nggak mungkin kita bisa mengumpulkan 40 orang ahlu tauhid. Ya, intinya paling kalau tidak mau hidup di pesantren ya ikut pengajian sunnah yang mereka ahli tauhid. Jadi paling tidak kalau kita wafat nanti kan diumumkan sama kawan-kawan, ayo kita nyolati. Misalkan ikhwan semua ngaji yang bertauhid dengan baik, ada 40, ini sudah minimal itu akan bermanfaat bagi kita untuk syafaat ini. Ya, ada sisi kepastian dari hadis illa syafa'ahumullahu fihi. Kecuali Allah Ta'ala akan berikan syafaat kepadanya. Maka itu kenapa kita butuh hijrah, kenapa kita butuh komunitas dengan kaum muslimin yang baik, ahli tauhid. Di antara fungsinya itu, jadi kalau kita meninggal, yang ngurusi itu ahli tauhid. Yang ngurusi ini mereka yang uh, tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Ta'ala. Syirik besar maupun syirik kecil. Ini yang kita harapkan seperti itu. Jadi kalau kita naudzubillah meninggalnya di kampung, malah pelaku kesyirikan yang masih sesajen atau masih berbuat syirik kecil banyak dan seterusnya. Nah, ini menyedihkan. Naudzubillah. Gimana yang nyolati kita orang-orang seperti itu?
Kemudian kalau misalkan nggak dapat segitu orangnya, yang menyolati itu sedikit, nggak apa-apa. Diupayakan ada upaya mencocoki sunnah, ada dibagi 3 soft minimal. Jadi kita minimal itu 3 soft. Meskipun sedikit orangnya, dibuat 3 soft. Itu upaya kita. Upaya kita terakhir itu. Nggak sampai 100, nggak apa-apa. 40 tapi ahlu tauhid semua. Nggak sampai 40, nggak apa-apa. Dibuat 3 soft. Kalaupun sedikit, nggak apa-apa juga dibuat 3 soft. Pokoknya 3 soft. Apa fungsinya? Ini dalam hadis disebutkan hadis Marsad al-Yazani dari Malik bin Hubairah berkata, Nabi SAW bersabda, "Ma min mayyitin yamutu fa yusalli alaihi thalathatu sufuf minal muslimin illa aujaba." Tidak dari seorang mayit muslim disolatkan oleh 3 soft jamaah dari kalangan muslimin illa aujaba, kecuali wajib baginya. Di sini ada kepastian janji syafaat ataupun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Imam Malik rahimahullah ketika menghadiri jenazah yang datang sedikit tetap dibagi 3 sebisa mungkin. Kecuali 3 orang ya, 3 orang nggak bisa. Kalau 3 orang kan nggak mungkin bagi 3 soft. Jadi kayak baris gitu, kayak sepur-sepuran itu. Ini minimal bisanya ya 6 orang berarti. Imamnya 1, 7 orang bisa dibuat soft. 9 itu 9 orang bisa 3, 3, 3, 3, 3. Yang penting dibuat 3 soft. Harapan kita akan apa namanya? Allah Ta'ala katakan aujaba itu. Wajib baginya. Pasti gitu. Pasti dapat syafaat ataupun yang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau jenazahnya lebih dari 1, bagaimana cara menyolatinya? Ini pada asal hukumnya disolati sendiri-sendiri. Disolati sendiri-sendiri setiap jenazah. Tapi syariat membolehkan kalau digabung. Boleh menggabungkan beberapa jenazah jadi satu. Karena pernah dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Pernah nahu shalla ala tis'i janaiz jami'an. Pernah beliau menyolati 9 jenazah sekaligus. Faja'ala rijal yalunal imam. Wanisa yadinal kiblah. Urutannya yang paling depan sendiri dekat imam itu adalah laki-laki yang paling tua, belakangnya yang paling muda dan seterusnya sampai anak kecil diurut sesuai umurnya. Baru setelah anak kecil, soft berikutnya adalah jenazah perempuan yang paling tua. Terus diurut sampai yang terkecil. Gitu. Cara posisi softnya seperti itu. Kalau jenazahnya lebih dari 1 boleh dengan sekali sholat, tapi urutannya seperti itu. Yang paling depan sendiri jenazah laki-laki yang paling tua, kemudian yang kedua yang lebih muda dan seterusnya sampai paling kecil. Nanti setelah itu baru softnya jenazah perempuan yang paling tua sampai yang paling kecil. Ya, masalah posisinya, karena imam untuk sholat laki-laki berdiri di kepalanya, untuk jenazah perempuan berdiri di perutnya, maka ya cara cara natanya seperti itu. Jadi perutnya jenazah wanita sejajar dengan kepalanya laki-laki. Cara nyusunnya seperti itu. Jadi karena imamnya berdiri di kepalanya jenazah laki-laki, jadi belakangnya itu adalah perutnya jenazah wanita. Seperti itu cara ngurutin. Jadi bisa sekali sholat kalau caranya seperti itu. Ya barangkali ini terjadi kan musibah gitu, musibah apa itu, gempa atau banjir, bisa dengan sekali sholat seperti ini. Pokoknya cara nyusunnya seperti itu. Cara nyusunnya seperti itu dengan sekali sholat boleh. Ya, praktis dan diizinkan oleh syariat. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya di mana yang afdol menyolati jenazah itu?
Aina yusalla 'alal jenazah, di mana yang kita afdol untuk menyolati jenazah itu. Mungkin banyak orang mengira itu di masjid. Ya, di masjid adalah tempat yang afdol untuk menyolati jenazah. Dan ini salah. Masjid itu hukumnya hanya mubah. Boleh menyolati jenazah di masjid, hukumnya boleh. Bukan afdol, bukan sunnah juga. Bukan sunnah, bukan afdol. Hanya beberapa kali saja terjadi di masa Nabi, diantaranya jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu para ummahat ingin menyolati, maka itu dilewatkan ke serambi masjid, lalu melewati sakannya ummahat, sehingga ummahat bisa sholat di tempatnya, menyolati jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang dilewatkan di serambi masjid. Tapi nggak masuk masjidnya. Jadi jangan salah kaprah, jangan salah paham bahwa masjid tempat yang afdal sholat jenazah. Enggak. Justru di masa sahabat, di masa Nabi, sedikit sekali orang sholat di masjid. Sa'ad bin Abi Waqqas, ini sahabat yang mulia, 10 orang jamin masuk surga, itu hanya lewat serambinya. Lalu disolati oleh ummahat yang berada di ruang tertutup, di sakan ummahat. Jadi nggak sampai ini, masuk ke dalam. Ada satu lagi juga pernah, karena waktu itu harus sholatkan di masjid, Nabi pernah mengizinkan sholat jenazah di masjid. Tapi pada asalnya kebanyakan sholat jenazah itu di masa Nabi itu tidak di masjid, tapi di tempat dekat masjid, di luar. Jadi disebut makanul jenazah itu tempat khusus nyolatkan jenazah. Ini di masa sahabat itu dijejerkan dengan tempatnya kisos. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu menyatakan bahwa annal yahud ja'u ila Nabi SAW yurabbi rajulin minhum wa mura'atin zanaya. Ada waktu di masa Nabi, orang Yahudi itu mengantarkan pencuri, berzina laki-laki dan perempuan, dan supaya minta dirajam. Dirajam qariban min maudhi'il janaiz indal masjid. Dirajam di tempat yang biasa nyolati jenazah di sisi masjid. Jadi di masa Nabi itu ada khusus tempat nyolati jenazah, tapi nggak di masjid. Nah, maka itu kalau kita punya itu lebih utama. Kita punya tempat khusus nyolati jenazah, tapi tidak di masjid, itu lebih afdol, lebih utama daripada sholat di masjid itu. Yang jarang-jarang dilakukan apa namanya di masa Nabi. Baik, nah itu mukadimahnya dari fikih jenazah. Sekarang tata cara sholatnya ya, tata cara sholat jenazah. Pertama tentang takbirnya, takbir jenazah itu berapa kali yang benar? Di sini ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa takbir jenazah itu yukabbiru alaiha arba'an khamsan ila tis'i takbirat. Yang ada dalam hadis itu, pertama 4 kali takbir, 5 kali takbir, 6, 7 kali takbir, dan 9 kali takbir. Semuanya sah, hadisnya sahih. Misalkan yang 4 takbir dalam hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najashi fil yaumil ladzi mata fihi kharaja ilal musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Itu Nabi menyolati Raja Najasyi Habasyah. Beliau keluar ke tanah lapang, membuat soft salat gaib ke Najasyi, itu takbirnya 4 kali. Nah, di sini pertanyaannya kenapa ada salat gaib? Nabi salat gaib kenapa? Kan fardu kifayah. Tadi kan fardu kifayah kan bukannya sudah disolati oleh orang lain. Jawabannya, Raja Najasyi itu gak ada yang nyolati. Dia muslim mati di tengah orang-orang Nasrani, Habasyah. Jadi nggak ada yang nyolati, akhirnya yang di Madinah sholat gaib. Maka itu demikian pula kita, kalau ada jenazah yang meninggal muslim, nggak ada yang nyolati,
maka kita sholat gaib. Maka itu sholat gaib itu nggak berlaku kalau untuk jenazah yang sudah disolati. Jadi kalau ada jenazah sudah disolati di sana, terus yang di sini sholat gaib buat apa? Kan sudah gugur kewajiban, sudah disolati. Ya, jadi sholat gaib itu terjadi karena kematian Najasyi yang saat itu nggak ada yang nyolati. Akhirnya Nabi dengan para sahabat di Madinah nyolati Najasyi dengan takbir 4 kali. Dengan takbirnya 4 kali. Kemudian yang kedua takbir 5 kali. Takbirnya 5 kali. Ini dalam hadis Abdurrahman ibn Abi Layla. Karena Zaid ibn Arqam yukabbiru ala janaizini arba'an. Wa inna qabara ala janaizitin khamsan. Fasa'altuhu faqala kana Rasulullah SAW yukabbiruha. Disebutkan oleh Zaid ibn Arqam menirukan sholatnya Nabi SAW pernah sholat 5 kali takbir untuk jenazah para sahabat. Ya. Hadis ini sahih dari Sahih Ibnu Majah, Sahih Muslim juga, bahwa Nabi pernah sholat takbirnya 5 kali. Sholat jenazah takbir 5 kali. Kemudian untuk yang 6 dan 7 kali, ini adalah perbuatan Ali bin Abi Thalib yang beliau menyolati Ahlul Badar. Jadi para sahabat yang terbunuh di Perang Badar, itu Ali bin Abi Thalib sholat jenazahnya takbirnya 7 kali. Ketika ditanya kok takbirnya 6, kadang 7 begitu. Tsummal tafata ilaina faqala innahu badri. Lalu Ali noleh kepada kami. Dia adalah Badri. Badri itu adalah syahid dalam perang Badar. Ya. Spesial, sholatnya takbirnya 6 sampai 7 kali. Kemudian untuk yang 9 kali ini lebih spesial lagi. Jadi ada jenazah yang disolati takbir 9 kali. Ini jenazahnya memang mulia. Ini terjadi Nabi sendiri dalam hadis Abdullah bin Zubair, shalla ala Hamzah. Beliau menyolati jenazahnya Hamzah bin Abi Thalib, paman beliau yang beliau cintai, wafat di Uhud. Wakabbara tis'a takbirat, dan beliau takbir 9 kali takbir. Masya Allah. Bayangkan 9 kali takbir berarti 9 kali doa. 7 kali doa. Kalau 9 kali takbir. Luar biasa. Jadi ini spesial. Jadi kalau disebutkan diurut oleh Abdul Khair tentang perbuatan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat, kana Ali radhiyallahu anhu yukabbiru ala ahli Badr sittan. Kalau nyolati para syuhada Badar itu 6 sampai 7 kali. Wala ashabin Nabi khamsan, untuk sahabat yang mulia 5 kali. Wala sairin nas arba'an, kalau untuk manusia biasa takbirnya 4 kali. Itu kalau disimpulkan oleh Abdul Khair tentang perbuatan Ali bin Abi Thalib, urutannya itu. Kalau untuk sahabat ahli Badar 6 sampai 7 kali takbirnya. Untuk sahabat Nabi yang mulia 5 kali. Untuk seluruh manusia biasa itu 4 kali. Nah, kalau untuk Hamzah ini spesial memang, Nabi sendiri nyolati takbirnya 9 kali. Ya, takbirnya 9 kali. Berarti kalau takbir 9 kali, doanya 7 kali ya, Pak Jamal. Karena cara pertama kan sudah bisa ya cara sholat jenazah ini. Untuk yang pertama kali kan pertama kali kita menghadap tidak pakai usolin, tidak pakai apa-apa ya, langsung aja angkat tangan, takbiratul ihram, ya, diangkat tangannya, Allahu Akbar seperti biasa, lalu bersedekap. Nah untuk berikutnya nggak usah diangkat tangannya. Nah, disebutkan dalam hadis, kenapa? Dalam hadis Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah SAW kana yarfa'u yadayhi 'alal janazah fi awwali takbirah. Bahwa Nabi SAW mengangkat tangannya untuk jenazah itu di awal kali takbir saja. Tsumma la ya'ud. Lalu beliau tidak mengulangi lagi. Jadi sekali itu Allahu Akbar ihram ini, takbiratul ihram. Setelah itu letakkan di sedekap seperti biasa. Lalu bacaan pertama Al-Fatihah dan surah. Baca Al-Fatihah dan surah. Lalu takbir lagi Allahu Akbar, tidak usah diangkat tangannya. Tidak usah begini. Tidak usah diangkat.
Karena nggak ada dalil Nabi mengangkat tangan. Bahkan Ibnu Abbas, ini sahabat yang meneliti jeli kepada perbuatan Nabi, beliau mengatakan la yaud, beliau tidak ngulangi lagi angkat tangan. Ini cukup sekali itu aja. Jadi takbir pertama baca Al-Fatihah, kemudian surah ya. Setelah itu takbir lagi Allahu Akbar, baca sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah itu sholawat yang di tasyahud itu. Sudah hafal semua ya. Allahumma salli ala Muhammad gitu, wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala dan seterusnya itu. Itu salat Ibrahimiyah, salawat Ibrahimiyah. Lalu takbir ketiga doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aksilhu bima'i wa salji wal barat wa naqihi minal khataaya kama yanqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannah wa aithu min adabin qabr wa adabin nar. Itu doanya untuk takbir ketiga. Ya. Kalau perempuan jenazahnya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha, gantiha semua. Kalau jenazahnya banyak, nyolati 3 orang, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, dengan dihum. Kalau jenazahnya 2 orang, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma, dengan dihum. Ya, biar pas khitabnya kepada mayit. Itu takbir ketiga, isinya doanya itu. Setelah itu takbir lagi keempat, nah ini ada khilaf ulama, ada yang mengatakan enggak dibaca apa-apa, langsung salam. Jadi takbir keempat, Allahu Akbar, diam sejenak, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dah, selesai. Tapi ada yang dianjurkan juga membaca setiap takbir itu doa. Jadi kalau mau baca di takbir keempat itu, bacaan yang ada itu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu doa yang dibaca setelah takbir keempat. Setelah itu selesai, langsung salam. Ya. Nah, kalau itu bayangkan kalau itu takbirnya 7 kali ya, 9 kali berarti 7 kali doa, ampunan syafaat untuk mayit. Maka itu mantap, banyak sekali dia dapat doa dari kita kalau sholatnya 9 kali. Siapa namanya takbirnya 9 kali. Isinya doa terserah, yang penting doa ampunan. Mau diulang-ulang juga nggak apa-apa. Jadi kalau mau takbir 5, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus takbir 6 lagi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus diulang itu doa yang sama. Nggak masalah juga. Ya, mungkin khusus spesial orang mulia misalkan, silahkan. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib itu kategorinya itu. Sahabat Badar 6 sampai 7. Kalau sahabat yang mulia itu 5, orang biasa 4. Ya. Kayak Najasyi itu orang biasa ya. Raja Najasyi itu meskipun raja muslim dari Habasyah, tapi dia orang biasa, maka salatnya 4. Tapi untuk Hamzah bin Abi Thalib itu spesial dari keluarga Nabi yang syuhada, itu dapat 9 takbir, berarti 7 kali doa. Ya. Baru setelah itu salam. Salamnya itu boleh sekali, boleh 2 kali. Bahkan banyak para ulama yang menguatkan salamnya tetap 2 kali seperti salamnya sholat. Ya. Jadi di antara yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ada 3 perkara yang Nabi melakukan tapi banyak ditinggal oleh kaum muslimin sekarang. Salah satunya adalah taslim alal janazah mislu taslimi fi sholat. Taslim salam dalam sholat jenazah sama dengan salamnya sholat itu banyak ditinggal. Meskipun boleh kita salam sekali boleh, pakai noleh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu boleh. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, ada 3 perkara yang Nabi melakukan, tapi sekarang kaum muslimin banyak meninggalkan. Di antaranya salam sholat jenazah seperti salamnya dalam sholat, 2 kali berarti. Jadi salamnya 2 kali. Nah seperti itu para jamaah sekalian, cara sholat jenazah. Selesai salam, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selesai, nggak ada doa, nggak ada apa, langsung angkat jenazahnya ke lahat, ke liang lahat. Jadi nggak ada bacaan apapun, nggak ada doa bareng, itu nggak ada. Jadi habis selesai salam imamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai udah langsung ayo diangkat. Nggak pakai doa apapun, istighfar nggak ada, langsung diangkat. Nggak pakai seremonial macam-macam seperti yang terjadi sekarang. Harus ada persaksian dan macam-macam nih ke orang baik, nggih, gitu nggak ada. Langsung berangkat aja ke kuburan dan silent, apa silent? Nggak ada suara, nggak ada suara apapun dalam mengangkat jenazah ke kuburan. Pikir nggak ada, ngobrol juga nggak boleh. Diam, tafakur dan tawa'ud, berpikir dan mengambil nasihat dari perjalanan mengantar jenazah itu. Nggak boleh ngomong dunia, ngomong bisnis, ngomong lain-lain. Ceramah agama nggak ada. Pokoknya diam, cepat menuju ke kuburan. Nggak udah bacaan apapun. Ya. Itu yang sesuai sunnah seperti itu. Baik, setelah itu berikutnya adalah proses menguburkan jenazah. Itu proses terakhir dari urusan jenazah. Insya Allah kita akan bahas di kajian berikutnya. Untuk malam ini saya rasa sudah cukup materi untuk sholat jenazah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya kembalikan ke moderator. Fadal Pak. Dan Jazakumullah khair Ustaz. Demikian kajian di malam hari ini dengan materi sholat jenazah. Selanjutnya kami persilakan kepada hadirin semuanya untuk memanfaatkan waktu yaitu tanya jawab kepada hadirin semuanya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Mau tanya ini, Ustadz. Bagaimana kalau ada orang meninggal itu apa ya? Maksudnya pemakamannya agak ditunda gitu. Tujuannya agar supaya yang menyolati itu banyak gitu. Artinya kalau dia meninggalnya malam, kemudian nanti dimakamkannya jam 2 atau jam 3 dengan tujuan supaya yang menyolati si mayat itu akan banyak gitu. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Kemudian yang kedua itu dalam doa sholat mayat, sholat jenazah ya, itu setelah akhir doa itu takbirnya itu keras atau apa ya? Atau apa? Atau nggak keras itu? Itu aja, Ustaz. Ya, ya, baik. Jadi yang pertama tadi menunda menguburkan jenazah supaya banyak orang yang menyolati. Sebenarnya itu apa namanya? Bisa kita lakukan, kita upayakan memperbanyak jamaah sholat tanpa harus melanggar perintah Nabi, Pak. Jadi kenapa saya bilang melanggar? Karena Nabi kan perintahnya asri'u
fil janaiz. Bersegeralah ngurus jenazah sampai tertunda karena jenazah ini sendiri bicara sebenarnya cuman kita nggak dengar. Nah, ketika kita prosesi jenazah itu sebenarnya jenazah muslim tuh kata Nabi mengatakan ajiluni ajiluni. Segerakan aku, segerakan aku. Karena apa? Kalian menyegerakan dia kepada janji Allah yang sudah dijanjikan padanya. Dia akan mendapatkan nikmat setelah itu. Kita nunda-nunda kasihan. Maka dia minta bersegera. Dia itu ngomong cuman kita nggak dengar, Pak. Kata Nabi seperti itu. Ajiluni, ajiluni. Gitu. Maka itu kita harus segerakan, wajib segerakan itu jenazah itu. Jangan ditunda-tunda. Langsung proses, langsung kubur. Ya. Meskipun jenazahnya buruk pun disegerakan. Kemana kan juga jenazah orang berdosa kan juga harus disegerakan. Gak boleh tunda-tunda. Kenapa? Alasan Nabi apa? Syarrun tada'unahu ala riqabikum. Itu adalah keburukan yang kalian letakkan di pundak-pundak kalian. Segera letakkan ke kuburan, selesai. Biar nggak lama-lama kita mikul keburukan itu. Karena dia orang fasik. Tetap harus disegerakan. Nah, bagaimana caranya? Berusaha memperbanyak jamaah sholat, tapi kita menyegerakan. Nah, itu sebenarnya caranya pinter-pinter aja, Pak. Misalnya pas dia meninggal, langsung aja diumumkan ke kawan-kawan, ke semuanya. Meninggal, fulan bi fulan, minta tolong kehadirannya, siapa yang mau menyolati jenazah jam sekian gitu. Langsung diumumkan pas, insya Allah kalau memang ini rezekinya nanti banyak yang hadir. Jadi kalau sampai nginep apalagi itu nunggu siapa itu sampai nginep. Kalau memang kita komunitasnya banyak, kaum muslimin, tetangganya banyak, misalkan yang niat nyolati, insya Allah kan tidak perlu nginep jenazah itu semalam, langsung diumumkan ketika itu sudah bisa menghadirkan sekian banyak jamaah. Artinya bisa kita menjalankan sunnah, tidak harus meninggalkan sunnah yang lain, Pak. Maksudnya gitu. Gimana caranya? Kita berharap pahala sunnah, afdoliyah, tapi juga tidak melanggar sunnah yang lain. Jadi kayak waktu aja akhirnya. Jalankan sunnah tapi meninggalkan sunnah gitu. Melanggar gitu. Kan jadi nggak sempurna gitu. Jadi kalau bisa kita lakukan dua-duanya itu lebih utama. Menyegerakan jenazah, terus berupaya memperbanyak jamaah sholat. Itu lebih afdol. Dan itu bisa, kita lakukan bisa. Buktinya teman-teman kita juga bisa ketika kita punya komunitas pengajian, ya majelis taklim di mana-mana, ada keluarga kita yang meninggal, langsung diumumkan lewat teman-teman, kawan-kawan, datang semua langsung, cepat. Itu ya. Makanya kita punya komunitas muslim yang baik itu perlu. Supaya ya kayak gitu diantara faedahnya ini. Kalau butuh orang yang nyolati itu cepat datangnya. Ya rata-rata teman-teman Ahlus Sunnah itu cekatan kalau untuk nyolati jenazah itu. Jadi cepat, nggak sampai butuh lama-lama gitu. Nah, seperti itu, Pak. Terus yang kedua tadi takbirnya kalau sendiri ya sir aja dibaca sir takbirnya. Tapi kalau dia imam takbirnya keras gitu. Ya enggak perlu keras-keras ya. Cukup didengar sendiri aja enggak apa. Takbirnya kan tadi yang ditanyakan. Ya. Terus itu Ustadz, kalau yang makmum kok cuma 3 katakan ya, imamnya 1 lah. Itu tetap dibuat 3 soft, apa memang soft itu harus ada temannya gitu maksudnya. Ya, Artinya orang 3 makanya tadi saya bilang kalau minimal soft itu kan 2 orang. soft Kita 2 kan orang. paling kecilnya soft kan kita 2 orang, Pak. Nah, kalau bisa dibuat soft berarti 6 orang bisa kita buat 3 soft. Tapi kalau 1 orang kan sepur-sepuran tadi ya enggak bisa buat soft. Jadi kalau orang 3 nggak bisa soft ya Ustaz. Enggak, ya 3 nggak soft bisa nggak itu bisa sudah. ya. Itu kita Berarti nggak mampu sudah. 1 ya soft. Paling enggak ada 6 orang kita bisa mungkin buat 3 soft bisa. Meskipun itu kurang layak ya, 3 orang, 9 orang itu baru bisa 3 soft. Tapi perbuatan Imam Malik rahimahullah seperti itu, meskipun sedikit beliau jadikan 3 soft. Karena apa? Mayitnya bermanfaat gitu. Karena janjinya tadi kan aujabah.
maka akan ditetapkan janjinya itu untuk syafaat atau penampunan sholat 3 shaf. Itu Pak, wallahu a'lam. Terus satu lagi Ustadz, Iya. itu apa? Imam itu letaknya itu di sebelah mana mayat itu Ustadz? Apakah dilurus dengan kepala? Saya belum tahu itu Ustadz, kurang tahu. Kalau jenazahnya laki-laki, imamnya itu jejer kepalanya Pak, wajahnya. Jejer lurus kepalanya. Ya. Jadi kalau perempuan posisi imamnya itu lurus sama perutnya. Jadi kalau laki-laki lurus sama kepalanya, kalau perempuan lurus sama perutnya. Iya, ya makasih Ustaz. Iya, Pak. Ya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan untuk yang lain, masih ada waktu. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Ustadz, dalam yang pertama di dalam meletakkan jenazah mau dibawa ke kuburan, itu kaki di depan atau kepalanya yang di depan? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam mengiring jenazah ke kuburan, itu jenazahnya di depan pengiring atau di belakang pengiring? Demikian, Tad. Terima kasih. Kalau yang pertama itu sebenarnya nggak ada aturan. Pas ngusung jenazah ke kuburan itu harus kepalanya di depan atau kaki duluan, itu nggak ada ketetapannya. Jelas bebas saja. Karena saya nggak tahu kalau itu ada dalilnya khusus harus kepala yang di depan atau harus kakinya di depan, ini saya nggak tahu. Ya wallahu alam, kalau nggak ada aturan ya berarti bebas saja, silahkan. Nah tapi kalau yang pertanyaan kedua ada aturannya, pengiring ini posisinya di mana gitu. Itu dibahas kalau dalam kitab fikih jenazah. Yang ngiringi jenazah itu di mana posisi, depan atau belakang jenazah gitu. Nah ini karena pendapat yang ada ketika mengingat kepada hadisnya itu lafadznya ittiba'ul janais gitu. Nabi mengatakan man yatba'ul janais gitu. Yatba' berarti mengikuti. Siapa yang mengikuti jenazah, jadi kata yatba' ini mafhumnya adalah yang mengikuti. Kalau mengikuti di belakang, mengiringi kan bahasa kita. Itu yatba' paling. Jadi yang afdol itu di belakang ini, di belakang jenazah. Namanya saja yatba'u. Ittiba', mengikuti, berarti posisinya di belakang. Boleh di kanan kiri boleh, kalau memang itu diperlukan. Kalau di depan enggak ya, kalau di depan bukan yatba'ul janais. Di belakang itu yang afdol. Apalagi berkendara, kalau berkendara itu di belakang orang yang jalan kaki. Tidak boleh yang berkendara itu di depan, malah keliru Pak. Seperti sekarang ini justru yang naik motor di depan. Jadi yang jalan kaki, kecuali yang ngusung ya. Kalau yang ngusung ya kan sejajar dengan mayit. Atau perlu mungkin apa orang yang di depan tidak tahu perlu apa, tapi saya pikir tidak perlu ya. Oh, bawa nisan di depan tidak usah bawa. Biasanya orang bawa nisan, bawa apa itu, buang-buang duit itu biasanya itu. Buang kembang, buang duit itu kan perkara yang baru dalam agama. Tapi yang benar yatba itu di belakang jenazah. Untuk yang berkendara di belakangnya lagi. Paling di belakang lagi. Ya, seperti itu. Jadi yang boleh sejajar cuma yang ngusung aja Pak. Yang ngusung aja. Itu nggih. Jadi yang kedua wah lupa saya. Pertanyaan kedua apa? Oh ya sudah ya, cukup ya. Sudah ya. Ini nambah lagi, Tad.
Tadi Oke. tentang hulul itu ya, Nah, harta gulul. harta hulul itu Oke. sekilas tadi saya terlambat. Apabila Ya. seseorang itu sudah mendapatkan gaji pada pekerjaannya, Oke. kemudian menerima tambahan dari yang lain, tetapi dalam masa tugas itu gitu Pak ya. Iya, betul. Hmm. Misalnya si Bulan itu seorang PNS Mm-mm. sudah menerima gaji, kemudian beliaunya itu mendapat tugas selaku panitia, misalnya panitia lomba apa itu. Di dalam Mm-mm. panitia itu mendapatkan honor dari pekerjaan panitia itu. Itu apa termasuk hulul tak? Demikian. Iya, iya. Jadi prinsipnya gulul itu gini. Orang itu eh, melakukan satu pekerjaan dan mendapatkan gaji khusus pekerjaan itu. Nah, ketika dia melakukan pekerjaan itu, yang dapat gaji itu, ada orang yang memberi hadiah, bonus atau hadiah apapun, uang terima kasih atau apapun, atau mungkin dia sendiri mungut sendiri, itu yang dimaksud gulul. Jadi kalau tadi kan saya kasih contoh PNS yang tugasnya memang bikin layanan KTP, layanan bikin KTP. Itu sebenarnya kan dia digaji untuk itu, Pak. Dia digaji untuk ngurusi KTP warga, bikin KTP. Dan nol biaya biasanya kan dari pemerintah. Sudah ada ininya. Dan dia juga nggak boleh dikasih apa-apa gitu. Uang terima kasih pun nggak boleh. Lantas dia dikasih karena cepat ngurusnya, atau dikasih karena apalah terserah kasih hadiah. Atau mungkin dia mungut sendiri. Nah itu namanya gulul. Itu namanya gulul. Itu harta haram. Dan itu di masa Nabi kan Nabi tidak mau nyolati ya orang seperti itu. Dia mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Padahal dia sudah dapat jatahnya nanti untuk para mujahidin. Malah ngambil dulu. Malah ngambil dulu sebelum dibagi. Itu harta gulu. Maka hati-hati yang seperti ini. Seperti saya misalkan contohnya dulu Pak, pernah saya ditugasi kantor di Jakarta itu untuk beli motor inventaris. Gitu ya. Contohnya saya seperti itu. Saya ada nyari ke dealer-dealer ya, dealer waktu terdekat dealer Honda. Saya beli sesuai yang diminta kantor motor ini gitu, budget sekian. Sudah saya deal sama ini karena plus ada promo, saya dapat cashback karena saya beli ini produk apa gitu pokoknya itu. Saya dapat cashback. Ini buat Anda Pak yang telah menjadi pelanggan pertama atau apa itu, dikasih duit saya. Nah, itu kalau saya saku sendiri, itu harta gulul buat saya, Pak. Karena saya sudah dapat gaji dari kantor, tugasnya pengadaan inventaris. Jadi saya nyari macam-macam tuh, motor dan lain-lain. Nah, itu pas ada program cashback itu, saya dapat berapa ratus ribu waktu itu. Nah, itu kalau itu saya saku sendiri, nah itu apa namanya? Itu harta gulul. Dapat parcel kadang-kadang saya dari apa toko-toko yang saya tetapkan sebagai pelanggan tetap kantor kami, karena saya memutuskan saya menjadi pemutus toko ini jadi pelanggan kami atau menjadi rekan kami gitu untuk bisnisnya kantor. Akhirnya saya dikasih parcel, hadiah parcel banyak macam-macam. Nah itu kalau saya bawa pulang itu harta gulul. Itu kan saya sudah digaji untuk ngurusi ini malah hadiah-hadiah dari customer itu kita ambil sendiri itu harta gulul. Makanya kata Nabi kan hadaya lil umal gulul. Hadaya untuk pegawai itu gulul. Pokoknya prinsipnya sudah digaji dengan pekerjaan itu, ketika melakukan pekerjaan itu dikasih hadiah, diterima sendiri, nah, itu harta gulul. Kecuali hadiah itu diserahkan ke kantor. Kalau saya tadi dapat cashback 500.000, saya serahkan ke kantor. Ini Pak, tadi dapat dari dealer ini katanya program cashback gitu.
tak serahkan ke kantornya. Nah, masalah nanti kembali ke saya berapa itu sudah sah. Ini buat Anda Pak 100.000 ya, itu sah berarti. Saya sudah halal 100.000 itu. Nah, itu Pak. Jadi hati-hati untuk yang gulul itu seperti itu. Ya, Wallahu a'lam. Di pertanyaan Ampun? yang lain, betul Mas Tanto masih? Masih saya Ustadz. Iya, iya. Assalamualaikum. Ini Salam. saya jadi ngerasa ini Ustadz. Nah itu dulu kan saya di instansinya itu kan diserai untuk itu belanja ya Ustadz ya, belanja barang. Nah kadang-kadang akhir daripada proyek itu saya dikasih uang gitu. Iya. Nah, saya sak sendiri gitu Ustadz. Ya itu Pak, sudah. Tapi saya kan belum tahu Ustadz. Nah itu gimana Ustadz? Kembalikan Pak ke pemberi pekerjaan Pak. Nah sekarang saya sudah pensiun Ustadz. Gimana? Kalau yang ngasih pekerjaan jenengan siapa? Yang sebenarnya sudah kepala sekolah. Oh, pegawai negeri ya? Iya, Kepala sekolah. Ya, harus kembali ke sekolah itu duitnya. balik ke sekolah saja. Itu haknya negara berarti. Haknya sekolah itulah berarti. Haknya sekolah Oh, itu. ya berarti membersihkannya Artinya cuma gini Pak, kalau dosa kaitan dengan harta orang lain, itu selama masih ada jalan bisa kembali, kembalikan Pak. Kecuali sudah buntu, nggak ada jalan, gimana cara kembalikan? Nggak ada caranya, imam orang yang mati ataupun yang lain, maka fatwanya para ulama diantara Syekh Shalal Fauzan disedekahkan sejumlah itu. Ya, ya semoga pahalanya diniatkan untuk bayar utangnya fulan itu. Jadi kita memang mengeluarkan itu hartanya fulan itu memang gitu. Ini haknya fulan, cuman jenengan salurkan di jalan Allah Taala. Itu kalau sudah buntu Pak, sudah buntu nggak ada jalur pengembalian, caranya seperti itu. Tapi kalau masih ketemu jalurnya, kembalikan ke orangnya. Jadi kalau sekolah itu masih ada ya kembalikan ke sekolahnya Pak. begitu Ustaz ya. Ya sekolahnya masih berdiri, masih jalan ya. Gulul berapa juta ya kembali ke sekolahnya harus. Itu bukan hartanya jenengan, itu hartanya sekolah, itu haknya sekolah itu. Ya Ustaz. Tapi tentang nominalnya itu enggak samar-samar Ustaz. Nah itu Apakah ini ya Ustaz ya? Apakah seingat saya saja kira-kira gitu ya Ustaz ya? ya monggo itu kalau memang jenengan ingatnya berapa dilebihin aja. Kalau misalkan ingatnya 5.200.000 ya berarti kasih 5,5 gitu. Gitu Ustaz ya. 5.700.000 kasih 6 juta gitu. Itu lebih aman daripada kurang. Nah, gitu ya Ustaz. Kurang. Ya. Ya Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum Oke, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang lainnya masih diberi kesempatan. Ini Pak Ustadz tanya, kalau misalnya kita kadang-kadang dikasih, kita pendidik ya guru, kemudian kadang-kadang dikasih makanan kayak gitu, sama ini sama peserta didiknya gimana Ustadz? Iya, itu haknya sekolah. Jadi biasanya kalau guru-guru itu dikasih hadiah sama wali murid. Kadang Oke, karena berterima kasih kan anaknya sudah dididik. Ini Bu, ya dari hadiah dari wali murid misalkan. Itu bukan haknya guru, hanya sekolah. Karena jenengan sudah dikaji sama sekolah. kadang-kadang kan kita dibelikan makanan. Kalau makanan kayak apa Ustadz? Iya, Misalnya, tetap diserahkan. dibawakan makanan, dibelikan makanan. Nah, jadi begini Bu, saya kasih cara supaya gampang gitu ya. Jadi adakan rapat dengan, berarti yang penanggung jawab sekolah itu yang paling kuasa siapa Bu untuk masalah harta? Kebijakan penuh kepala sekolah ya berarti ya? Atau yayasan, saya tidak tahu. Atau lah siapa lah ya. Misalkan memang yang
berhak bisa mengeluarkan harta atau berhak bisa berpengaruh untuk harta sekolah, berarti kan kepala sekolah. Jadi begini, rapat aja dengan kepala sekolah, terus akad, Pak, gimana kalau guru-guru ini nantinya dapat hadiah dari wali murid atau dari muridnya sendiri berupa makanan atau apapun. Ini bagaimana Pak? Diikhlaskan untuk pendidik atau harus diserahkan ke sekolah dulu baru dibagi bareng-bareng gitu atau gimana gitu? Jadi kalau kepala sekolahnya, kalau di sekolah kami seperti itu Bu, kita kan di sekolah Islam ya. Kalau kita kan di sekolah-sekolah sunnah ini, guru-guru juga Ya. mendapatkan ini perhatian penuh sama oleh wali-wali santri. Jadi bersyukur anak-anaknya bisa ngafal Quran dengan cepat, tahu-tahu dikasih hadiah. Tahu dikasih hadiah apa, jubah dikasih hadiah apa itu. Saking senangnya wali muridnya nih, wali santrinya. Tapi ya itu dilaporkan dulu kepada kepala sekolah yang pemangku kebijakan lah untuk di sekolah itu siapa. Nanti kalau kepala sekolah sudah ngasih pengumuman, semua hadiah dari wali santri ataupun murid berupa apapun sudah silakan menjadi hak milik yang menerima, misalkan. Sudah itu sah. Sudah sah. Tapi kalau ada di sekolah, di antara sekolah teman kita itu dikumpulkan dulu di kantor. Jadi seluruh hadiah itu dikumpulkan dulu di kantor, lalu pemangku kebijakan yang bagi untuk makan bareng atau apapun gitu. Itu cara mudahnya seperti itu. Kalau ada kesepakatan bahwa setiap hadiah sudah menjadi hak milik yang menerima, itu kita aman. Kita aman. Misalkan saya punya ini jamaah yang polisi, saya kasih solusi seperti itu. Jadi polisi intel itu kalau bertugas dia dapat dari ini, dari orang yang diselesaikan kasus itu dapat uang. Terima kasih itu. Akhirnya tak suruh ngumpulkan lewat kas khusus yang seperti itu. Kas untuk tips di Kapolsek. Jadi Kapolsek yang megang. Jadi kas ini khusus tips dari para intel-intel yang tersebar itu di Kapolsek itu, di Polsek itu. Nah, nanti setelah dapat berapa masuk ke kas, nanti terakhir kebijakannya Kapolsek yang memutuskan. Biasanya untuk apa makan barang atau nanti jalan-jalan kemana atau gimana terserah, pokoknya kebijakannya yang dipasrai pemangku kebijakan tertinggi. Nah, kalau jenengan bisa seperti itu lebih selamat. Jadi laporkan dulu ke kepala sekolah, ini hadiah untuk guru gimana Pak? Kita laporkan dulu atau saya langsung bawa pulang gitu. Kalau misalkan bawa pulang aja itu sudah kita ikhlaskan untuk para guru ya berarti halal sudah. Kalau enggak ya tetap haram meskipun itu makanan. Meskipun itu gorengan, tapi gorengan dari gulul ya tetap jadi api juga Bu. Sayang kan? Dikasih gorengan sama wali murid karena terima kasih pada anaknya. Anak-anaknya sudah pinter. Itu gorengan tuh harta gulul, dimakan ya makan api juga akhirnya. Bukan haknya jenengan soalnya. Itu haknya sekolah yang sudah gaji. Ya sudah gaji jenengan seperti itu. Ya, tadi kan yang kisahnya sahabat yang ngambil selendang itu kan murah itu. Ketika diperiksa kan ternyata ada selendangnya Yahudi. Lawan perangnya cuma tidak sampai 2 dirham. Jadi kan murah banget. Tapi tetap Nabi tidak mau nyolati dan karena itu ada harta haram gitu yang masuk padanya. Dia mati dalam keadaan berbuat satu yang haram, ada harta haram pada dia. Gitu. Jadi Nabi tidak mau nyolati. Itu berat kasusnya kalau gitu. Jadi jangan menganggap remeh, kan cuma makanan Pak. Kan cuma gorengannya. Gorengan tapi bukan haknya ya harta haram juga. Jadi hati-hati. Serahkan dulu laporkan dulu atau bikin perjanjian kayak tadi itu. Gimana Pak untuk seluruh hadiah untuk para guru. Gimana ini baiknya disepakati akadnya gimana gitu. Itu nggih, Bu. Paham nggih? Ya. Terus ini Ustadz, kalau kita misalnya kita dikasih hadiah gitu, terus kita menolak gitu, gimana itu? Ya enggak apa-apa menolak, memang bukan haknya. Memang bukan haknya jenengan. Jenengan menjalankan sebuah pekerjaan yang sudah digaji,
terus dapat hadiah, ditolak itu asal hukumnya, karena itu bukan haknya jenengan. Ini bukan hak saya Pak, mohon maaf saya nggak bisa nerima gitu. Ya. Itu asal hukumnya seperti itu. Tapi kalau jenengan terima tapi diserahkan ke sekolah, itu boleh. Ya, kayak saya tadi dapat cashback itu 500.000, saya terima eman-eman kan lumayan 500.000. Akhirnya tak kasihkan kantor, ini Pak dapat dari dealer 500.000 gitu. Kan lumayan. Gitu. Jadi eman-eman juga kalau nggak diterima, tapi jangan diambil sendiri dulu, serahkan ke sekolah dulu, gimana baiknya itu. Kalau rezeki kita nanti dikasihkan kita kok. Jadi Ustadz ini Rezeki harus halal. ada akadnya ya? Ya harus Betul. ada akadnya. Misalnya Harus ada kadang-kadang kan akad. kita di sekolah dibagi-bagi, semua dibagi. Termasuk mungkin pimpinan gitu juga diberi gitu. Diberi semua gitu. Lah itu kan ya kita nggak ya langsung diterima semua gitu. Itu seperti itu boleh atau harus ada akadnya juga gitu? Akad Loh, apa nih? Hadiah itu menjadi hak milik itu. ya nggak ada akad-akad seperti itu. Maksudnya kesepakatan. Misalkan nggak pakai akad begini, misalkan jenengan dapat parcel dari wali murid. Terima kasih karena sudah ngajar anaknya, sudah bisa begini. Parcel itu jenengan serahkan ke kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan tertinggi. Ini Pak, saya dapat hadiah dari wali murid, gimana ini? Ya sudah buat jenengan aja Bu, bawa pulang. Sah sudah itu. Kan nggak pakai akad-akatan. Jadi langsung itu buat jenengan aja udah. Udah, kan beliau tanggung jawab sebagai mewakili pemerintah untuk kebijakan untuk sekolah negeri itu gitu. Kan dia yang bertanggung jawab tentang itu kan sebenarnya dari pemerintah kan itu sebenarnya. Pegawai negeri kan pemerintah yang tertinggi kan pemberi pekerjaannya kan pemerintah sebenarnya. Tapi kalau kita izin ke Mendikbud itu kan kejauhan. Kan mesti kan diwakilkan kepada kepala sekolah atau apa gitu biasanya. Jadi kita lapornya ke yang mewakili pemerintah aja. Kalau polisian kan Kapolsek, gitu. Waktu itu kan kasusnya di Polsek berarti yang mewakili pemerintah kan nggak mungkin Kapolri kan kejauhan, jadi ke Kapolsek. Jadi intel itu izinnya ke Kapolsek ini Pak, gimana Pak? Jadikan satu nanti satu saat dibagi-bagi sesuai dengan kebijakannya. Kapolsek itu jadi halal kayak gitu caranya. Nggak perlu akad, cuman kalau ada kesepakatan boleh. Jadi sudah mengumumkan kesepakatan kalau dapat hadiah nanti itu boleh langsung diambil oleh yang menerima, itu berarti sudah halal berarti. Lama banget pengajiannya. Itu ya. Terus Ustadz kalau memang sudah peristiwanya itu sudah lewat, bisa ngomong ke pimpinan sekarang gitu. Misalnya ke Ya ngomong pimpinan dulu. Pak. Ngomong apa aja yang jenengan pernah terima, ngomong dulu kalau masih hidup, sekolahnya masih ada ya, ngomong dulu ke kepala sekolahnya yang sekarang. Saya pernah nerima ini Pak, ini. Terus saya pernah ngaji, ternyata itu nggak boleh Pak, itu hartanya sekolah. Terus gimana saya ini, apakah saya harus mengembalikan atau gimana? Jadi dengan inventaris dulu yang diterima apa aja itu, nilainya kalau uang berapa, kalau parcel bentuknya apa, sampaikan semua. Langsung nanti kalau ini sebenarnya ini haknya sekolah ini Pak gitu. Apa yang saya terima ini seluruh itu haknya sekolah ini. Terus tapi saya tidak tahu hukumnya, baru tahu sekarang ini gimana Pak. Ini saya harus bayar berapa, saya harus kembalikan berapa ya. Nah, kalau ke sekolah ngomong ya sudah Bu, itu sudah kami ikhlaskan untuk Ibu, sudah halal alhamdulillah. Apa yang dulunya makan api jadi daging halal gitu sekarang. Jadi kalau suhud kan apa? Kata Nabi kan daging yang tumbuh dari harta haram itu kan harta suhud itu kan, ada anar aulamiha. Maka neraka yang lebih berhak untuk memakannya. Jadi kan neman-neman Bu. Mumpung masih ada jalur pengembalian harta yang bukan haknya, kembalikan aja. Kembalikan aja. Terus kalau misalnya Ustaz yang
kebetulan sebagai pengambil kebijakan di situ pada waktu itu gitu, karena tidak tahu. Terus sekarang bagaimana ini? Nah, gimana maksudnya? Maksudnya gimana pemberi kebijakannya? Maksudnya begini, kami misalnya seseorang ini dulu pengambil kebijakan, misalnya kepala sekolah. Heeh. Beliau juga dulu menerima gitu, tapi kan belum tahu hukumnya ini. Guru-guru juga menerima. Nah, sekarang yang peristiwa dulu beliaunya sebagai kepala sekolah gitu, itu bagaimana ini mengambil sikapnya sekarang ini? Tuh, sebentar. Berarti ya ada yang tertinggi dari kepala sekolah ya, yang Jadi mewakili pemerintah itu siapa di sekolah itu? Penilai atau yayasan atau siapa? ya Berarti Pak, ini kalau di dari sekolah di negeri sih. berarti yang jadi kepala sekolah itu bertanggung jawab ke siapa untuk apa sekolahnya itu? Kepala sekolah kan ke guru-gurunya. Ya, kalau kepala sekolah bertanggung jawabnya ke kepala sekolah ke siapa itu, Mas? Mas Grio? Enggak, maksud saya Ini kayak kan hanya perusahaan loh contoh Bu. saja gitu. Enggak, kalau Ke perusahaan kan pengawas kan? ada ujungnya. Karena kayak direktur kan tertinggi, dia yang punya, atau komisaris tertinggi. Nah, berarti kan direktur nanti tanggung jawab ke komisaris. Kalau direktur dapat Oh, berarti harus hadiah, ke siapa itu yang tertinggi? Pengawas. berarti ini Maksudnya kepala sekolah bisa memberikan tadi ya ke guru-gurunya misalnya. Nanti kepala sekolah minta izinnya ke pengawas. Pengawas. ini ya ke pimpinannya ya. Begitu ya Begitu, Ustadz ya. begitu. Iya, begitu. Siapa yang paling bertanggung jawab lah untuk sekolah itu. Berarti kalau ada yang masih lebih tinggi dari kepala sekolah ya berarti ya atasnya lagi berarti. Karena kepala sekolah kerap dapat hadiah juga, terus dia gimana? Kalau dia pemangku tertinggi yang punya kan nggak ada masalah kalau yang punya. Iya. Kalau saya sebagai direktur perusahaan, saya dapat hadiah dari customer, yaitu perusahaan saya kok, ya enggak apa-apa. Itu perusahaan saya sendiri. Saya yang gaji itu maksudnya itu. Nah, maksudnya yang mirip posisi seperti itu siapa di sekolah itu maksudnya. Yang wakilnya pemerintah berarti. Wakilnya pemerintah untuk sekolah itu siapa gitu. Pengawas ya berarti pengawas yang tanggung jawab. Tertinggi diminta izin berarti pengawas. Gitu. Wallahu a'lam. Ya berarti minta izin ke ini ya, ke atasannya ya yang lebih tinggi. Ya, ya betul. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Sudah kayaknya. Pak. Mana yang lainnya? Sudah? Menyambung sedikit. Jadi kepala sekolah tadi itu sebenarnya di bawah beliau itu di bawah kantor kementerian. Kementerian itu ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Dari sisi masalah penerimaan uang dan sebagainya, ini banyak diatur oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Katakan bahwa umpamanya dia mengatakan bahwa ASN pegawai negeri tidak boleh menerima selain gaji. Tapi kemudian kepala sekolah di dalam lembaganya Anda boleh menerima suatu pekerjaan ataupun kegiatan yang kaitannya dengan membantu sekolah ini, umpamanya ujian akhir nasional, akan ada panitianya itu mendapatkan honor dari kepala sekolah itu, dari lembaga sekolah itu. Artinya bahwa dari kementerian mengatakan tidak boleh menerima, tapi dari kepala sekolah mengatakan
boleh sih gitu. Ini menyikapi hal ini bagaimana Ustaz, sebagai seorang bawahan yang diberi oleh kepala sekolah yang itu tidak sejalan dengan kementerian. Terima kasih Ustaz. Ya namanya orang nggak berhak ngasih ya pelanggaran Pak secara kaitannya. Orang nggak berhak ngasih, bukan harta dia kok dikasihkan kan nggak boleh. Oh, harta titipan kok dikasihkan orang tanpa izin yang punya ya salah. Tetap salah. Ya. Yang berhak ngasih kan berarti Kementerian Pendidikan berarti itu berarti dari pemerintah. Kaitannya seperti itu, nggak punya, bukan hartanya kok dikasihkan orang gimana? Gitu, Pak. Itu dananya bukan dari pemerintah, tapi dari komite atau dari apa? Suaranya nggak jelas Pak Hamdan. Dengung. Suaranya mendengung. Oh ya, kenapa ya? Dari Ustaz, itu hartanya itu bukan dari ya. Mohon maaf ini Ustaz, lain kali aja. Oke, suaranya dengung Pak. Nggak dengar suaranya dari tadi. Putus-putus. Pak Ustadz, saya ini lagi nih. Kan ada aturan ya, kalau pegawai negeri tidak boleh menerima hadiah. Tapi ada batasan, misalnya yang seharga 500.000 ke atas itu termasuk gratifikasi gitu. Nah, kalau sudah ada aturan seperti itu apakah tadi makanan apa itu merupakan yang boleh diterima atau bagaimana? 500.000 ke atas itu maksudnya apa? Kalau ada pemberian yang 500.000 ke atas itu termasuk gratifikasi gitu. Dan di bawah itu misalnya boleh menerima. Oh gitu, berarti kesepakatannya seperti itu. Jadi kalau hadiah itu nilainya di bawah 500, iya ada seperti silakan itu. diambil. Kalau di atas 500 harus dilaporkan gitu. Iya. Nah, kalau itu sudah kesepakatan seperti itu ya gratifikasi termasuk monggo. gratifikasi. Kalau sudah ada kesepakatan kan seperti itu dengan pemilik sudah sah gitu. Yeah. Oh, berarti nggak apa-apa ya kalau misalnya tadi ya diberi tinggal makanan. yang ngasih gratifikasi itu kan siapa gitu. Sering ya kalau diberi makanan. Ya, yang ngasih gratifikasi itu orang yang berhak ngasih ya tanda itu aja masalahnya. Kalau pemilik kan berhak aja ngasih gratifikasi. Kalau bukan pemiliknya kan nggak bisa, Bu. Dia ini pekerja kok ngasih gimana? Ya gitulah, dipertimbangkan baik-baik. Wallahu a'lam. Sudah 9:30 ini. Ya, terima kasih Ustaz. Nggak ngantuk Jawa. Baik, demikian kajian di malam hari ini yang telah disampaikan oleh Ustadz Yahya. Kita bisa paham bagaimana melaksanakan sholat jenazah dan mensolatkan jenazah. Baik, marilah kita akhiri. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada Ustadz Yahya Alijazi, jazakumullahu khairul jazaa. Mari kita dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, kalau itu termasuk apa tadi? Istilahnya apa ya?
Gundul. Artinya apa tadi? Ulul. Iya. Dahulu lah ya banyak sekali kita terima makanan-makanan dari mahasiswa. Balekaken, Mbak. Balekaken. Ya aku tadi baru kasih tahu makanan mahasiswa. Ini mahasiswa. Loh, Iya, bilang Ibu besok ke kampus. Ya, saya rencana besok ke kampus Inggris. Oh iya besok saya memenuhi Ibu. Oh ya silakan. Pikir menemui mau tanda tangan, nggak mau apa. Tadi bapak bawa buah itu jeruk. Gratis. gue anggap seperti kayak gue Balekna ke penting. orang dibalik kena, tapi ngomong kalau rektor ini saya habis dapat ini Ya enggak lah ngomong karo Kaprodine aja kali. ya kaprodinya boleh. Ngomong karo Kaprodine lah paling. Iya, ini saya dapat ini saya kembalikan ke Kaprodi. Mana Kaprodinya silakan bawa pulang saja, berarti sudah halal. Setiap terima itu bilang kayak gitu. Iya tapi dari zaman dulu kan suka kayak gitu. Tapi mungkin itu pemberian dari karena pekerjaannya, apakah pemberian karena apa kan kita nggak tahu. Ya kadang-kadang misalnya dulu misalnya ada kan bawa makanan, bawa oleh-oleh. Dan itu bukan karena membayar dari pekerjaan kita, bukan karena ucapan terima kasih, mungkin karena silaturahim terus kita membawa mereka gitu loh, bukan karena membayar kita karena pekerjaan kita gitu, tujuannya bukan itu. Makanya kalau yang 500.000 itu berarti ada unsur tadi, unsur membayar atau menyokong kita gitu. Makanya ada aturan kalau yang lebih dari ini berarti termasuk gratifikasi. Kan ada aturan seperti itu pegawai negeri kan disosialisasikan. Gue suaranya Itu kayak apa itu? Itu berarti kalau gue suaranya ini hari ini lah yang suaranya kerupuk terus, matikan ini dulu. Bukan di hari itu nah. Coba di hari dimatikan. Nah, itu kan di hari yang suaranya kerusuk-kerusuk terus. Nah, kalau sudah ada aturan seperti itu, ya, yang sudah ada aturan seperti itu, Bapak hadiah yang harganya 500.000 itu berarti ya sudah ada unsur gratifikasi. Ya yang di bawah itu kan berarti sudah ini ya. Sudah boleh menerima. Tadi Ustadz bilang kan kayak gitu. Pemberian kan itu kan ada aturannya kan tentang aturan gratifikasi. Ya itu aku apa namanya tadi baru dikasih itu jeruk sudah dimakan lagi. Aduh mau lawe nang sekolahan ngapain nang rumah ya banyak ya dosen-dosen. Memberikannya di rumah enggak? Memberikannya iya kadang-kadang ada yang datang ke rumah. Tapi tadi aku ngasihnya di kampus itu aku bawa pulang soalnya di kampus tadi banyak sekali makanan. Aku tadi berpikir ini mau dikasih di ini tapi di sekolah di kampus tadi banyak makanan karena syukuran akreditasi unggul. Bawa pulang. Aduh, yang kayak gitu-gitu kayak apa jadinya? Iya dari zaman dulu.